Siapa sih yang percaya dosanya semua sudah diampuni Tuhan? Oke. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus datang semua terangkan? Puji Tuhan. Itu yang paling perlu. Apa ada gunanya dapat dunia ini kalau jiwa binasa? Amin, saudaraku. Tapi pada malam ini mari kita bersungguh-sungguh hati mengerjakan keselamatan kita. Sebab sesudah kita selamat, sesudah kita lahir baru, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Tentunya saudaraku, diampuni itu sudah hebat. Tetapi betapa baiknya Tuhan itu, sesudah kita diampuni, ada lagi rencananya yang luar biasa bagi kita. Ada masa depan kita yang penuh pengharapan. Baik di bumi ini sampai nanti sesudah kita tinggalkan bumi ini. Masa kekekalan. Haleluya. Nah saudaraku, saya dan saudara dipanggil Tuhan untuk keselamatan, tetapi dipanggil Tuhan juga untuk menjadi alatnya di dunia ini. Sesudah kita selamat, saudaraku, kalau saudara ingat perintah agung berkata, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti sesudah kita diinjili selamat, kita harus jadi murid. Mengapa kita jadi murid? Kita harus belajar. Rata-rata kita di sini, apalagi di Tondano ini banyak mahasiswa, saudara. Berarti hatinya suka belajar. Tapi saya selalu berkata, lebih baik saya nggak tahu ilmu apapun di dunia ini, asal saya tahu jalan Tuhan. Daripada saya tahu semua ilmu di dunia ini, tapi saya nggak tahu jalan Tuhan. Hari ini saudaraku, kita tahu banyak ilmu, kita belajar, tapi juga kita tahu jalan Tuhan. Kita orang paling berbahagia. Haleluya. Jadi sesudah kita selamat, ada rencana Tuhan dalam hidup kita, menjadi murid. Itulah kira-kira yang secara umum. Tetapi selain itu kita juga mengerti bahwasanya sesudah Tuhan Yesus selamat, sesudah kita selamat, dan Tuhan Yesus sekarang ada di sorga, Tuhan mau kita ini di bumi sebagai tubuhnya. Betul? Tuhan Yesus tidak ada lagi di bumi ini. Tapi Tuhan Yesus berkata, Yohanes 14:12, dari Yohanes 14:1, Tuhan berkata, jangan kamu gelisah, ya, Tuhan naik ke sorga, bagus, supaya kemudian nanti saudaraku, dia sediakan rumah bagi kita di sorga, saudara Yohanes 14. Tapi ayat 12 berkata, engkau akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang kau kerjakan. Berarti saya dan saudara harus melakukan tugas apa yang tadinya Tuhan Yesus kerjakan waktu dia di bumi. Jadi Tuhan Yesus tidak berhenti bekerja di bumi ini. Siapa dia pakai? Saudara dan saya. Seumpama kepalanya Tuhan Yesus, tubuhnya kita. Saya kan dokter, jadi saya tahu semua tubuh ini bergerak dari kepala. Kalau kepala bilang angkat tangan, saya angkat tangan. Kalau kepala bilang kakinya bengkok, saya bengkok kaki saya. Begitulah kira-kira. Kalau badan ini nggak menurut kepala, maka saya di sini berkhotbah saudara-saudara, saya ini tak semua. Kepada saya kesana kemari, karena nggak mau lagi mau mengikut. Tapi karena badan saya ini mau mengikut kepala, maka waktu saya bicara tangan saya semua harmonis. Gereja juga begitu. Bukan Yesus kepalanya, kita semua harmonis satu dengan yang lain. Lalu kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Kalau saya begini-begini, saudara semua situ duduk, Yesus, ibu muncul berhenti. Tidak mempermuliakan. Tetapi kalau kita saudara semua harmonis, memancarkan kemuliaan Tuhan, apabila Yesus ditinggikan, maka dia akan menarik jiwa-jiwa datang kepada. Jadi saya dan saudara sebagai tubuh, saudaraku, tubuh ini mesti satu dengan yang lain, harmonis. Ada firman Tuhan mengenai itu. Di satu perkara hari ini saya mengatakan kepada saudara, ya, bahwasanya gereja Tuhan harus bersatu. Marilah kita langsung baca dari Efesus 4. Bapak saudara, membicarakan bagaimana kita harus bersatu sebenarnya. Satu tahun ini nggak siap, maka seumur hidup. Jadi seberapa yang kita dapat hari ini, kita praktekkan dalam hidup kita. Efesus 4, mulai dari ayat 1, kita akan baca sampai ayat 16.
Tapi saya akan buat ini menjadi 3 bahagian, ya. Dari ayat 1 sampai ayat 6 dulu. Sama-sama kita baca. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2. Haleluya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Sampai di sini dulu. Kalau saudara baca kepalanya, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ayat 1 sampai ayat 6 ini mengenai kesatuan jemaat. Sekali lagi saya katakan, tubuh saya ini harus bersatu. Tidak bisa kaki saya jalan-jalan sendiri di sini. Lagi saya khotbah, kaki saya yang kiri gigi sendiri jalan. Tidak bisa, saudara. Atau kuping saya jalan-jalan, saudara lari semua. Maka banyak orang lari dari gereja. Kalau gereja tidak bersatu, saudara. Ya, bisa saudara ngerti ya? Maka perlu kita bersatu. Kalau saudara baca ini, sebenarnya kuncinya di sini adalah kasih. Kasih itu mempersatukan. 1 Korintus 14, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu murah hati, rendah hati, tidak mentingkan diri, dan seterusnya. Jadi saudara, kasih itu kalau dalam Alkitab bukan hanya sekedar perasaan-perasaan hangat, ya. Aku mengasihimu, enggak. Kasih kalau kita ini seperti kasih Yesus mau mati untuk kita. Kita pun kalau kasih mau mati untuk saudara kita. Makanya di sini dikatakan saudaraku, ya, ayat 1 tadi hendaklah hidupmu berpadan, ayat 2 harus selalu, coba saudara baca ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah sampai di sini aja ini harus terpraktekkan. Dan ini nggak mudah saudara, kita harus menyangkal diri. Rendah hati, wah saya rasa semua manusia saudaraku, kalau dulu sebelum selamat semua dipengaruhi Lucifer, sombong. Dosa Lucifer itu sombong. Ya, aku mau meninggikan diri. Kita kadang-kadang juga tanpa sadar sudah selamat pun. Saya juga semua orang. Kalau si Anu suaranya bagus, kita mau lebih bagus. Kalau si Anu pelayanannya mana, kita mau lebih benar. Untuk kita, bukan untuk Tuhan. Itu namanya sombong. Tidak, kita mau selalu rendah hati. Mau lembut hati. Dia belajar kepadaku. Matius 11 ya. Belajar kepadaku. Aku ini rendah hati dan lemah lembut. Supaya sentosa jiwa kita. Amin. Itu saudaraku harus menyangkal diri, mengangkat salib, ikut Yesus tiap hari. Karena cuma Yesus teladan kita. Untuk rendah hati, lemah lembut, perlu Yesus menguasai kita. Sebagai nyanyian kita dari Yesus segalanya bagi kita. Haleluya. Sabar. Ya, kadang-kadang orang namanya sabar tapi dia nggak sabar. Namanya damai tapi nggak damai. Namanya sejahtera tapi tidak pernah sejahtera. Saudaraku, Yesus itu Raja Damai. Dia adalah damai menguasai hati. Tuhan itu panjang sabar. Ya, hingga dia tidak langsung saudaraku yang hukum seorang. Dia tunggu lama orang bertobat. Kita pun seperti Tuhan Yesus, kita pun panjang sabar. Tunjukkan kasih saling membantu. Di dunia ini bukan saling membantu, saling menghancurkan. Itu pekerjaan setan. Saling membantu. Haleluya. Nah, berusaha ayat 3, berusaha memelihara kesatuan roh oleh damai sejahtera. Roma 12 berkata, saudaraku, kalau itu bergantung kepadamu, hendaklah engkau berdamai dengan semua. Ya. Dalam khotbah di bukit dikatakan, kalau orang minta 1 mil, kau jalan 2 mil. Kalau orang minta jubahmu, baju semua, sampai hanya tinggal baju dalam. Begitulah kira-kira kita
harus banyak sabar, harus selalu damai, harus selalu rendah hati, harus membuat hati. Itu harus dipraktekkan seumur hidup. Nah, kasih bukanlah kasih kalau tidak dipraktekkan. Iman bukanlah iman kalau tidak dipraktekkan. Kata David Vicky. Tidak diucapkan, tidak dipraktekkan. Kasih pun saudaraku harus diucapkan dan dipraktekkan. Hati-hati dalam Alkitab ada firman Tuhan berkata, Markus 7, orang ini menyebut mulutnya dan dengan mulutnya dia berkata, ya, mengasihi Tuhan, tapi hatinya jauh daripada. Jangan begitu. Ya, kita adalah orang-orang yang punya integritas. Apa kata hati kita, itu kata mulut kita, itu perbuatan kita. Itu satu kesatuan, baik dalam tubuh Kristus, baik dalam diri kita. Ya, apa hati kita, seperti yang dikatakan ini, mulut kita pun sama, perbuatan kita pun sama. Kalau kita bisa mempermuliakan Tuhan. Kemudian di sini dikatakan satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil, satu Tuhan, satu iman, satu Tuhan, satu Allah, Bapa dari semua, ya, satu juru selamat, Tuhan Yesus. Amen. Saudaraku, ini mudah membacanya, mudah mengkhotbahkannya, tapi seumur hidup harus belajar melakukannya. Satu perkara saudaraku, kita tahu bahwasanya hidup kita ini terus bertumbuh dalam Tuhan. Tidak usah merasa kecil hati, tapi kalau sudah tahu firman Tuhan, mulai saja. Amen. Kalau kurang sabar, mulai sabar. Amen. Kalau kurang murah hati, mulai murah hati. Amen. Kalau mulai tidak mengampuni, ya saya tidak mengampuni, mulai mengampuni. Amen. Kalau selama ini suka berpihak-pihak, mulai bersatu. Amen. Ini satu hal yang tidak bisa ditawar, ini absolut, ini harus. Kesatuan jemaat itu mutlak harus dicari, harus dikejar, harus dikerjakan. Haleluya. Nah, untuk itu Tuhan berikan ke dalam tubuh Kristus, gereja Tuhan, berbagai-bagai karunia. Mengapa? Karena sebagai tubuh ini ada berbagai-bagai fungsi, berbagai-bagai tugas yang diberikan Tuhan. Dalam berbagai-bagai itu Tuhan minta kita bersatu. Ya. Nanti saya akan terangkan sedikit saudaraku supaya saudara dapat gambaran di mana letak saudara. Ya, kalau kaki jadilah kaki, kalau tangan jadilah tangan, kalau hidung jadilah hidung, kalau hidung ditembul di sini, wah, itu cantik. Ya. Harus di tempatnya masing-masing. Mari kita baca dari ayat 7 sampai ayat 10 menyatakan Tuhan Yesuslah yang memberikan semua karunia itu. Kita baca saja dari ayat 11. Saya baca 11, saudara baca 12 dan seterusnya. Dan ialah Tuhan Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Oke, amin. Yang terakhir berkatakan daripada Tuhanlah ya seluruh tubuh, seluruh kita, gereja Tuhan rapi tersusun, ya diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi bahu ya terikat dengan tangan, terikat dengan jari, amin. Kepala terikat dengan leher, leher dengan dada, dada dengan perut, perut dengan kaki, terikat menjadi satu, ya. Pelayanan oleh pelayanan masing-masing. Jadi ini saudaraku, leher ada pelayanannya, ada mata ada ini, semua ada pelayanannya semuanya, ya sesuai dengan kadar pekerjaan. Jadi masing-masing diberikan Tuhan. Tangan itu untuk menulis misalnya, kaki itu untuk berjalan, nggak bisa diubah. Kalau kaki untuk menulis dan tangan untuk berjalan,
Sulit sekali saudaraku. Ya, jadi masing-masing ada dan sesuai dengan keadaan pekerjaan. Dan kita menerima pertumbuhan dan membangun diri kita di dalam kasih. Saudara pernah lihat bayi? Anak sendiri, kalau masih muda belum ya, ponakan. Haleluya. Bayi itu lengkap ya, ada kepalanya, ada kakinya, ada lengkap kan? Tapi kalau 10 tahun kemudian masih seperti itu, bagaimana hati saudara? Ponakan saudara ya. Kemudian hari ini saudara semua seluruh keluarga bersuka cita membawa ya si Ucok, kalau kami di sini apa namanya? Kutu. Nion? Oke. Ya. Si boy. Si boy dibawa pulang saudaraku semua gembira. Ya, lalu kemudian tinggal dia sama mamanya, kita omnya, ke tantenya, kita pun sekolah. Hari Natal setahun kemudian, 6 bulan kemudian kita datang. Si boy masih sama bentuknya. Ya, seperti dia waktu kita bawa dari rumah sakit. Pasti saudara risau. Ya, apa dengan ponakanku ini? Sesuatu pasti salah. Something must be wrong. Gak mungkin ini ada penyakitnya ini. Dan kalau gini terus jangan-jangan mati nanti. Lalu 2 tahun lagi saudara datang, begitu juga. Semua kita tahu akal waras ada yang nggak beres. Jadi anak Tuhan jangan begitu terus. Harus bertumbuh saya. Sesuai dengan pertumbuhan kita. Setahun bagaimana, 2 tahun makanya ada training. Tiap minggu kita kebaktian, ada dipimpin. Dan kalau kita lihat mulai ayat 11, itu sebabnya di dalam gereja Tuhan menempatkan pemimpin-pemimpin di mana kita boleh bertumbuh bersama-sama. Kalau teologinya dalam gereja ada 5 kepemimpinan. Namanya rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Ya, tiap-tiap itu ada karunia-nya, ada tugasnya, dan ada kelengkapan diberikan Tuhan. Singkat cerita, saya katakan rasul itu memulai sidang dan dia diberi Tuhan karunia untuk bisa menetapkan di mana tempat kita masing-masing. Misalnya hamba Tuhan, usaha, ya dia diberikan Tuhan. Tapi sekarang zaman perjanjian baru seperti sekarang ini, kita tidak perlu mengatakan kau rasul, kau nabi, enggak. Yang penting kerjakan saja kerjaan. Ya. Lalu Ibu Sari menempatkan saudara, kau jadi praise worship, kau jadi tukang sapu saja. Kau pergi jadi pemimpin kelompok saudara, itu karunia diberikan. Dan yang lain harus mengikut. Itulah Tuhan menempatkan ada tugas, ada otoritas. Lalu kemudian ada nabi-nabi. Ya, kalau dulu kalau dibilang nabi maka dia ya. Begitu di rumah Tuhan dulu di perjanjian lama. Perjanjian baru nabi-nabi dia punya karunia untuk menentukan bagaimana sidang itu berjalan. Misalnya ternyata penginjilan sudah lemah, lalu nabi akan memberikan biasanya kerjasama dengan rasul dan berkata, saya dapat dalam doa saya sidang ini harus lebih banyak menginjil. Saya dapat dalam doa saya bahwasanya kita harus mengadakan seminar mengenai katakanlah narkoba dan lain sebagainya. Dia melihat kemana sidang itu. Oh, kita harus pergi menginjili lagi kota-kota lain di Sulawesi Utara atau di Kabupaten Minahasa Induk. Nah, kita harus pergi dan selesaikan. Ini adalah Yerusalem kita. Dan itu semuanya bekerja sama. Bukan nabi kau harus begini atau kau mereka tidak, saudara. Harus kerja sama. Makanya perlu hati, perlu damai sejahtera. Haleluya. Lalu kemudian penginjil ini saudaraku bukan hanya seperti Kak Vicky khotbah saja, bukan. Ya, penginjil itu adalah seorang yang dilengkapi Tuhan dengan kuasa, ya urapan. Kalau dia memberitakan firman, maka orang-orang bertobat. Amen. Pak Munde sebenarnya yang memulai sidang ini saudaraku itu karunia-Nya
paling utama, paling awal. Kemudian Tuhan berikan lagi. Kalau Pak Munte itu dulu dia dipanggil Tuhan, dia berkata, Tuhan bagaimana? Seperti Musa lah kira-kira, tapi nggak begitu kali. Ya, aku ini nggak bisa bicara, kata Pak Munte. Apalagi kalau bahasa daerah. Kalau aku bicara bahasa daerah, semua orang ketawa karena bersalahan ngomongnya. Dan aku pernah memimpin satu acara ulang tahun kawanku, gagal total. Semua berantakan. Jadi Tuhan gimana kalau aku semangat? Karena bilang beritakan Injil. Lalu Tuhan berkata kepada Pak Munte, kau berikan kuasa, otoritas, dan kapan kau bicara, kau panggil orang bertobat. Amin. Dari mulai dia melayani sampai akhir hidupnya. Dan selama saya menikah dengan Pak Munte, saya belum pernah lihat kebaktian manapun kami orang-orang tidak bertobat. Selalu ada orang maju untuk berdamai dengan Tuhan. Itu warisan klien dari Bapak. Kalau bapaknya keriting, anaknya keriting kan? Kalau bapaknya hitam, anaknya hitam kan? Nah, kalau bapaknya sangat energetik, anaknya pun begitu. Nah, kalau bapaknya lemah gemulai, anaknya pun lemah gemulai. Jadi kalau bapaknya saudara dikaruniakan Tuhan kuasa untuk beritakan Injil berkemenangan dengan kuasa, saudara terima warisan itu. Haleluya. Dimanapun saudara berada, jangan mau ditipu musuh. Saudara adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, memberitakan Injil dan kuasa Tuhan, dan jiwa-jiwa bertobat. Paulus, Petrus, saudaraku, dari pertama Pentakosta 3.000 orang bertobat. Masing-masing kita punya karunia, tapi yang jelas kita diberikan Tuhan karunia untuk memberitakan Injil, dan Tuhan meneguhkannya dengan tanda-tanda dan kuasa dan ajaib mujizat. Sekali ada seorang penginjil, misionaris hamba Tuhan dari Australia yang menginjil, bukan penginjil lah, hamba Tuhan yang berkunjung ke gereja kita. Sesudah dia berkhotbah, lalu dia katakan, siapa kalian mau terima Yesus, maju ke muka. Ya, itu banyak yang hadir, satu pun tak maju ke muka. Lalu dia bilang, gimana Ben? Udah sambung aja lah. Lalu Pak Munti berdiri, dia bilang, ayo siapa kalian mau berdamai, maju. Brrrr, datang. Itulah dia saudaraku, karunia tadi, kalau penginjil. Lalu sudah siap dibilang, Ben, ada di say, apa kau bilang? Sampai orang itu mau datang semua. Oh, aku bilang, siapa kau mau dapat tiket free ke Australia, silakan maju. Dia lucu-lucu saudaraku. Itu maka dia maju, kau dia kata. Nah, itu dia. Jadi saudara, jangan sia-siakan karunia yang diberikan. Mari selalu beritakan Injil, terimalah saudaraku, kuasa diberikan Tuhan, biarlah jiwa-jiwa semua datang kepada Tuhan Yesus. Itu dia karunia penginjil. Kalau saudara karunia Tuhan untuk jadi penginjil, saudara bukan saja kalau berkhotbah atau bersaksi di kuasa Tuhan, tapi saudara punya karunia menggerakkan penginjilan di gereja Tuhan. Ya, saudara bicara orang-orang. Kalau Kak Vicky saudaraku di English service, dia bilang aja, Vicky kena menginjil, tiap minggu ada jawaban. Nggak ngerti orang bahasa Inggris. Brothers and sisters katanya, gini orang semua. Tapi waktu dikatakan mari maju, nggak pengerti, diseret ke muka, kok dia ke muka. Lalu didoakan dalam bahasa Inggris, sambung bahasa Indonesia, sudah berceceran dari mata. Lalu bilang terima Roh Kudus, sudah terlentang dia. Nah begitulah dia saudaraku, kalau itu karunia. Saudara, kalau saya percaya di dalam sidang Tuhan, baik di sini, baik di Bitung, baik di Manado, baik di Gorontalo, baik di Dobelo, baik di seluruh muka bumi ini, itu bisa dicapai. Bagian kita bertindak, percaya bertindak. Haleluya. Biarkan jiwa-jiwa diselamatkan. Ini karunia penginjil, saudara. Dikaruniakan urapan, saudara. Dikaruniakan jiwa-jiwa selamat. Tapi saudara juga selalu membawa roh penginjilan. Ya, kemana pun saudara pergi, orang ikut sama saudara. Ayo kita menginjil. Ayo. Kalau dulu Pak Munti bilang, ayo kita menginjil. Semua ikut. Mama, nenek, ya, anak-anak, bayi-bayi pun ikut. Semua digendong mamanya. Ya, nah ini Ibu Sari tahu. Masuk gunung, turun gunung, ya kemana ada babi hutan, ada harimau akar, tidak ada yang peduli.
Ada dulu di kampung dia namanya si telinga satu, penjahat besar lari ke daerah itu. Cuping tonggak. Iya, cuping tonggak artinya telinganya cuma satu. Karena yang satu sudah dipancung, bukan dipancung oleh Petrus. Dia tahu semuanya. Karena jahatnya saudaraku kejadian, dan dia bersembunyi di kampung orang ini. Takut orang. Tapi Pak Munte bilang, ayo semua ayo saudara. Di mana si cuping tonggak tidak orang peduli. Sebenarnya terus terang saja, sesudah mereka selamat, bukan setan, mereka takut kepada setan. Setan itu yang takut kepada semua orang kampung. Nah, demikianlah saudaraku, kalau kita sudah dikaruniakan Tuhan dengan karunia penginjilan, mari pakai. Itu seperti kalau tubuh tadi, sidang Tuhan itu seperti kaki, dia sampai berjalan mencari jiwa. Haleluya. Kalau dia mulut, saudaraku kerjanya menyanyi saja memuji Tuhan. Dan waktu dia menyanyi, orang-orang pun bertobat juga. Tapi kita disuruh Tuhan cari jiwa, jangan tunggu di gereja. Ya, setiap kali kita menginjil, Tuhan berikan jiwa-jiwa selamat. Saya sendiri heran karena saudara, ya di praktek saya heran karena saya hanya baru cerita sedikit. Anak yang demam tadi sudah nggak demam lagi. Dari rumah dia kejam, sampai di situ nggak kejam lagi. Kenapa? Itulah karunia Tuhan kepada kita. Selalu disertai dengan tanda mujizat ajaib Tuhan. Haleluya. Rasul, Nabi, menginjil. Kemudian gembala. Gembala itu saudaraku, udah pun 100 dombanya, 99 udah masuk, tinggal satu, ditinggalkan ya 99, mencari yang satu tadi. Yang kerjanya tak kemana-mana, saudaraku sudah patah kakinya, udah jatuh ke jurang, sudah ya itulah dicari gembala. Saudara para gembala, bagaimana keadaan itu? Saudara harus, gembala itu saudaraku harus bisa berbecek-becek, harus bisa kotor, harus bejor, nggak bisa tunggu di gereja, memang enggak. Gembala itu harus kerja keras. Maka gembala itu harus rela mengorbankan dirinya, harus rela sakit hati disakiti, harus rela saudaraku kalau dijahat, harus rela. Sudah tahu kalau sudah pun jatuh domba itu, kita bukan dia, inilah hak serahkan hidupmu, enggak, disepaknya lagi kita saudara. Kita datang menolong dia, saudaraku marah pula dia, gigitnya kita. Karena ada saudara lihat gambaran dari Yesus memanggul domba. Nah, ada yang menafsirkan di surat domba yang dipanggul itu, kenapa dipanggul? Saking jahatnya dia akan selalu melawan, dipatahkan Tuhan satu kakinya. Sudah nggak bisa lagi jalan, terpaksa dipanggul. Tapi jangan saudara patahkan semua kaki domba saudara. Ibu Munti, nanti saudara Ibu Munti gitu, kalau kamu harus dipatahkan. Saudara datang lalu saudara sikat dia habis ya. Sesudah dia pengsan, saudara seret dia ke gereja. Itu lambang mengasihi. Ya. Gembala harus mengasihi domba-domba. Ada gembala yang baik, ada gembala yang upahan. Jangan pernah jadi gembala upahan. Hanya memikirkan keuntungan daripada domba. Jadi cari gembala yang baik. Domba-domba mengenal suara saudara dan domba-domba mengikut di belakang saudara. Haleluya. Yang kali yang lebih banyak. Tapi hari ini saudara tahu ada kepemimpinan di mana tugasnya adalah menggembalakan. Ada mengajar seperti saya ini, panjang lebar, bisa sampai pagi kita bicara. Karena kalau gembala, kalau dia menginjil, ya, atau khotbah, dia akan terserah mau terima enggak, pokoknya seperti kalau orang, saudara bukan ayam ya, tapi seperti kalau ayam disebar gitu, disebarkannya saja. Kalau kau cepat kau dapat, kalau kau nggak mau ya pulang, kau nggak dapat apa-apa gitu. Tapi kalau guru saudaraku, dia pastikan kau 2 tambah 2 4, 3, enggak 2 tambah 2 4, sampai dia tahu itu 2 tambah 2 4 baru berhenti dia. Saudara pun kalau berhenti, saudara bilang amin amin, aku teruskan lagi, ulangi lagi dari mula. Guru begitu. Mengapa? Karena dia harus memberikan pengajaran, doktrin, ya, dengan sistematis, dengan sangat teratur pada gereja, sehingga gereja itu bisa bertumbuh seperti kalau dia sekolah naik kelas selalu. Kalau tidak, anak-anak terus nanti. Tapi kalau dia guru di dalam gereja itu mengambil bahagiannya, memberikan pengajaran, maka gereja itu akan bertumbuh dalam kedewasaan rohani.
Jadi yang 5 ini, 11 itu bekerja sama. Ya, dalam tugas pemimpinan gereja bekerja sama. Saudara lihat, saudaraku, biasanya jarang 5 itu ada dalam satu orang. Ya, bisa ada, tetapi kadarnya rasul paling hebat, nabinya sedikit, gurunya lebih banyak, gembalanya kurang, penginjilnya kurang, berbagai-bagai, terserah Tuhan. Tapi kalau gerejanya sudah besar, Tuhan biasanya berikan, ada yang memang dia penginjil, ada yang dia guru. Itu sebabnya ada departemen pengajaran, ada departemen penginjilan dan lain sebagainya. Haleluya. Tapi bagaimanapun itu, setiap orang yang dipanggil oleh kepemimpinan dilengkapi Tuhan dengan karunia-karunia dari Tuhan. Haleluya. Ayat 12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus, semua anak Tuhan. Bagi, perhatikan saudaraku, pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi maksudnya untuk melengkapi kita semua. Ya, kalau dalam dunia sekuler saudaraku, ya pelatihan lah dikatakan untuk bisa ditempatkan dalam posisinya masing-masing, departemennya masing-masing. Ya, apakah dia bagian pemasaran, apakah dia bagian ini, itu dilengkapi dia. Gunanya ada pemimpin-pemimpin dan sidang untuk memulihkan semua mereka, untuk memperlengkapi mereka, ya, untuk pekerjaan pelayanan. Perhatikan perkataan bahasa Inggrisnya, the work of ministry. Ya, work itu pekerjaan. Jadi kalau orang kerja itu ada cirinya. Misalnya kalau kerja saya supir, itu saya kerja saya itu profesi saya itu supir. Ya, bukan kapal saya suka saya supir, kapal saya gas. Ini Pak Bernard ini menyupiri kami dari hari Senin. Dia bukan supir saudara, dia haleluya. Jangan karena dia menyupirkan ini si supir, enggak saudaraku, dia hamba Tuhan. Cuma dia kesempatan ini dia supiri saya. Habis nanti dia tetap hamba Tuhan, dan bahkan hamba Tuhan yang lebih menyala-nyala lagi dari Tuhan. Pekerjaan dia bukan supir. Kenapa? Karena dia tidak di situ, ya, profesinya bukan di situ, hidupnya bukan di situ, ya. Dia memang kalau dikatakan anak Tuhan, dia seorang saudara, ya, penyanyi. Setiap kali ada acara, saudara ikut terus, song leader terus, bukan kalau aku suka aku song leader, kalau aku lagi nggak suka sama Ibu Sari, bye bye. Nggak ada itu saudara. Memang di situlah dia. Amin. Misalnya dia seorang bekerja di bank. Coba kalau seorang bank teller deh, kalau dia suka saya datang, kalau nggak suka langsung dipecat saudara. Jadi kalau kita melayani di dalam tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan, namanya itu pekerjaan. Itu pekerjaan yang tetap sampai ke surga. Jadi bisa ditinggalkan. Nah, sudah diam dan semua. Sukacita kita melakukan karena Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang menempatkan kita di situ. Perhatikan ini mengenai pekerjaan ini, ya. Kalau namanya pekerjaan ada jam kerjanya, betul? Ya, kalau kami di rumah sakit ada jam jaganya, mungkin jam pagi, atau siang, atau malam. Tapi itu udah tentukan jam 8 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 8 pagi. Nggak bisa. Saya hari ini nggak mau ya jaga pagi, saya mau jaga siang, atau saya mau jaga siang, nggak bisa. Kalau saudara sudah di situ, ada jam kerja, harus di situ. Sedangkan bawa ojek pun harus kan. Kalau misalnya ada orang ojek pun nggak bisa, jadi kok mau enggak, dia harus teratur, dia harus pada jamnya juga, dia harus di situ. Kalau saudara guru pun gitu, apa saya jualan di pasar pun begitu. Nggak bisa, aku malam aja kan jualan, nggak ada orang datang. Ada jam kerjanya, ada kerjaannya yang harus ditekuninya dan harus rajin. Amin. Nggak bisa salah-salah, mocok-mocok, nggak bisa selalu. Kami kalau pergi ke bank, kalau kami datang pagi, semua rapi, dasi. Tapi kalau kami datang jam 4 sore, ke jam 3 sore, sering banyak kerja jam 3, semua udah out-outan. Rambutnya udah entah kemana-mana, dasinya entah kemana, bajunya sudah keringat, bau keringat lagi saudara. Ya, mengapa? Karena sepanjang hari kerja keras. Kalau tidak kerja keras, dia tidak punya kinerja yang baik, bisa diskualifikasi, ya, dikeluarkan dia. Tetapi saudaraku harus kerja, apalagi pekerjaan Tuhan.
ada musuhnya namanya setan. Dia tak akan mau saudara berhasil dalam panggilan saudara. Dia akan berusaha keras merontokkan saudara, mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri panggilan saudara, membunuh, ya, hasil merusakkan saudara. Maka saudara sendiri pun baru bisa sakit-sakitan, ketabrak sepeda motor. Saudara harus kerja keras untuk bisa berhasil dalam panggilan saudara. Dan saudara harus rela berkorban. Ya, orang kalau kerja misalnya katakanlah kerja saudara sudah tamat ya dari universitas di sini, apa namanya, iya, Unima. Saudara mau masuk katakanlah kerja di salah satu departemen, saudara harus kerja keras. Kalau saudara nggak punya sepeda motor, harus punya uang untuk naik transport. Nggak bisa saudara bilang saya kerja ya, saya baru teman Unima, saya kerja sekarang gini, maka saya nggak usah bayar ya. Oh, dia bilang bayar, kalau nggak turun tahu. Harus ada dikorbankan, korban tenaga, korban waktu, korban uang, korban perasaan. Saudara mulai belajar, saudara jadi kacung, apapun saudara korban perasaan, sampai saudara jadi kambing, baru saudara yang merentah. Sebelumnya semuanya itu harus, dan semua itu saudaraku ya lebih baik daripada pekerjaan duniawi. Makanya Tuhan suruh kita setiap perkara kecil supaya kita bisa diberi Tuhan perkara yang lebih besar. Satu perkara yang saya tekankan hari ini, siapapun kita dalam sidang Tuhan, dimanapun sidang saudara, semua anggota tubuh Kristus, semua jemaat saudara mesti mengerti bahwa sadar jadi anak-anak Tuhan, menjadi anggota gereja itu mempunyai tugas dalam pekerjaan pelayanan. Word of ministry. Ya, dan kita mengajarinya di para hamba Tuhan bukan dengan marah, tapi beri pengertian. Dan itu menjadi satu penghormatan dari Tuhan. Kita diberikan saudaraku tempat pelayanan, kita diberikan kepercayaan untuk pekerjaan yang besar dan pekerjaan yang kekal. Haleluya. Kalau saya sudah bersaksi saudaraku di KKR, bahwasanya bagi saya walaupun dokter itu baik, walaupun jadi dosen itu baik, paling baik jadi hamba Tuhan. Paling baik jadi anak Tuhan yang sudah pekerjaan pelayanan. Haleluya. Tubuh Kristus yang berfungsi pada tempatnya. Dan itu semua gunanya ayat 13, supaya kita mencapai kesatuan iman, punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan, dewasa penuh secara rohani, bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Seperti bayi tadi, dari bayi bertumbuh umur 1 tahun, umur 2 tahun, umur 5 tahun, umur 12 tahun, sampai dewasa. Kita lihat anak itu bertambah hari bertambah ganteng, bertambah cantik, bertambah fit, bertambah tepat, bertambah proporsinya baik, dan semua tubuhnya harmonis. Coba kalau kepalanya tumbuh besar, kakinya nggak tumbuh, monster. Ya, begitu juga anak-anak Tuhan yang dia hanya mau memerintah saja, tapi nggak mau dia kerja. Kita sangat terganggu. Jadi masing-masing seperti ini bertumbuh dewasa penuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Semua sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, sesuai dengan firman. Karena Tuhan Yesus itu saudaraku ada di sorga, tetapi firman-Nya Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dan firman itu. Jadi kalau mau setia kepada Yesus, setia kepada firman. Tuhan berkata, bergunalah bagimu aku pulang ke sorga, supaya aku bisa mengirimkan Roh Kudus. Percaya pada Yesus, percaya pada Roh Kudus. Patuh pada Yesus, patuh pada Roh Kudus. Jadi anggota tubuh yang sangat patuh kepada Tuhan, pada kepala berarti patuh kepada firman, patuh kepada Roh Kudus. Lalu kita melihat hidup kita seperti firman Tuhan ini tadi, kita patuh pada pemimpin kita, kita mengerjakan pekerjaan pelayanan, maka kita akan mencapai kesatuan iman, pertumbuhan kepada kedewasaan rohani, dan satu dengan yang lain kita bertambah hari, bertambah mempermuliakan Tuhan. Ya, saya dan saudara akan makin hari makin menjadi seperti Yesus. Makin penuh Kristus dalam hati kita. Haleluya. Ayat 14 bilang kita nggak bisa diombang-ambingkan. Datang pengajaran sesat, datang saudaraku saksi Jehovah, datang Mormon, kita nggak bisa diombang-ambingkan. Atau datang kepercayaan lain, datang dukun-dukun, apa saja pun datang, kita sudah dewasa dan tidak bisa diombang-ambingkan oleh
semua angin pengajaran lain, bahkan daripada setan sekali yang licik yang mau menipu kita. Tetapi ayat 15 berkata kita berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih. Jadi kebenaran dan kasih berjalan bersama-sama. Dan kita bertumbuh ke dalam segala hal kepada Kristus yang adalah kepala. Kita akan lihat secara badani kita bertumbuh, secara rohani kita bertumbuh, secara materi kita bertumbuh, secara panggilan Tuhan kita bertumbuh, buah dalam pelayanan bertumbuh, semua kita bertumbuh. Kalau tadinya saudara akan sakit-sakitan, saudara makin hari makin sehat. Ya saya 77 tahun, kalau bukan karena Tuhan Yesus, saya sudah lama bahasa Bataknya disono pada dia. Artinya mati. Tapi karena Tuhan, saudaraku, kalau saya saksikan juga saudara bagaimana saya ditolong Tuhan, ya, kepenuhan Kristus itu menolong. Gak siap-siap saudaraku. Ya, sampai Tuhan sudah datang tetap bersaksi Yesus itu baik. Kalau saya ditolong Tuhan, saudara pun semua bisa ditolong. Bahkan kalau saya guru, satu kali gurakan saya, satu kali Elisa saudara, 2 kali ganda. Saudara harus lebih baik, jauh lebih baik. Ya, saya mengerjakan pekerjaan pelayanan pada generasi saya. Saudara punya tantangan yang jauh lebih besar daripada generasi saya. Generasi saya nggak tahu TV, saudaraku. Saya tahu TV sesudah mahasiswa. Serta dokter, TV-nya masih hitam putih. Dan acaranya hanya TVRI. Lalu datanglah TV warna, datanglah saudara ke semua SCTV, RCTI dan lain sebagainya. Itu sangat menggoda untuk tidak tidur semalaman. Ya, kalau dulu saya hanya sekali seminggu kami nonton film ini, sekali seminggu aja. Sekarang mau saudara nonton apa saja. Belum lagi tambah dengan segala gadget sekarang ini, sehingga seluruh dunia ini ada dalam telapak tangan saudara. Maksud saya di HP saudara. Saudara pergi ke restoran, saya belum pernah pergi ke restoran sini. Kalau di Medan saudaraku, saya pergi ke restoran. Satu meja itu mama, bapak, anak 2 atau satu keluarga. Masing-masing sibuk saudaraku. Duduknya di meja itu, tapi orangnya ada yang satu di Hong Kong, ada yang satu semua masing-masing gitu. Heran sekali. Bagaimana itu mempersatukannya? Hanya satu saja mempersatukannya. Kalau semua ikut Tuhan, maka satu kesatuan. Kalau semua patuh kepada Tuhan, kalau tidak, masing-masing akan dikuasai oleh HP-nya. Ya, apa kata HP-nya? Itulah yang dipercayai. Kalau saudara sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saudara lihat HP itu menolong saudara untuk melebarkan kerajaan saudara. Dan kali kita cerita HP. Ada juga. Jadi saya minta saudara tolong ya seluruh ini generasi saudara, seluruh hidup saudara, biarlah seperti hal ini bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan sampai HP itu menghalangi pertumbuhan saudara. Seharusnya itu menambah pengertian saudara, menambah saudara menjangkau jiwa, menambah saudara firman Tuhan, menambah saudara lebih mengerti lagi bagaimana berjalan dalam bimbingan Tuhan, bagaimana memakai HP itu bagi kerajaan sorga. Haleluya. Jadi kita lihat di sini bahwasanya memang kita semua sebagai tubuh Kristus, kita harus bertumbuh secara pribadi dan dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Haleluya. Saudara bisa baca lagi nanti di dalam ayat 17 sampai ayat 32, manusia baru. Jadi berubah. Saya dan saudara harus berubah. Dari mulai saudara lahir baru, mulai saya lahir baru, sampai kita dipanggil Tuhan, kita harus berubah. Roma 8:9 berkata, makin hari makin menjadi Yesus. Seperti Yesus. Harus berubah. Dan dalam perubahan itu kita makin bersatu. Kita makin dewasa. Kalau anak-anak saudaraku, dia egois. Anak-anak secara rohani pun egois. Makanya saudaraku, Tuhan berkata, jadilah seperti anak-anak di dalam iman. Anak-anak saudaraku, dia nggak peduli, dia percaya kali sama bapaknya. Ya, misalnya dia saudaraku ada di tangga itu, dia bilang tangkap papa, dia nggak peduli bapaknya entah gimana, dia lemparkan aja badannya. Dia pastikan bapaknya kemenangkannya, bapaknya pucat kacir menangkap dia. Ya, saya lihat anak-anak saudaraku di kolam renang, kemudian dia direnang, banyak di kolam, apa dikatakan, dilompatkan ya dirinya. Bapaknya yang sibuk mencari sampai tenggelam si anak. Dia nggak tahu kalau dibilang, papa itu
udah siap Pak? Kalau udah siap 1, 2, 3 baru lompat. Dia tidak. Saking percayaannya sama bapaknya, kayak mana pun kasih tangga bapakku. Dia hanya cukup berkata, kakak, katanya, kok dilemparkannya dirinya. Jadi orang tuanya mencari supaya jangan sampai anaknya tenggelam. Mengapa? Dia punya iman. Tetapi saudaraku, kalau secara perkembangan rohani kita anak-anak, firman Tuhan mengatakan jangan tetap tinggal anak-anak. Kenapa? Karena anak itu egois. Kita sekali dilahirkan dalam dosa, mempunyai kodrat, ya suka berdosa karena Adam sudah berdosa, lalu diturunkannya lah sifat itu kepada kita. Ya di rumah kami saudaraku saya punya 4 cucu, ya Carissa, James, kemudian Catherine, kemudian saya tidak perlu bapaknya, Bapak Gideon tidak perlu mengajari dia. James, kalau nanti Catherine mengambil mainanmu, jitak kepalanya ya. Tidak perlu saudaraku. Tapi begitu dia si Catherine mengambil mainannya, langsung aja jangan diambil. Dari mana itu saudara? Tidak usah diajar, egois. Aku punya. Ya, saya ingat tuh Joyce sama Kiki sama Joyce sama Gideon kalau bertengkar soal itu teriakannya Yong Yunya, artinya Gideon yang punya. Ya, harus diperdamaikan. Kalau berdamai saya selalu suruh, ya damai, peluk kepalanya tidak boleh, lihat mata. Ya, mesti berdamai. Ya, itu harus dipelihara sampai sudah. Selalu dia lain berdamai. Nah, saudaraku, jangan jadi anak-anak terus, karena anak-anak itu egois. Amin. Ya, saudara akan terus egois dalam hidup saudara. Padahal untuk menjaga kesatuan, saudara harus bertumbuh dalam kasih saudara. Supaya gereja itu boleh bertumbuh, semua harus bertumbuh dalam kasih. Haleluya. Semua harus berubah. Apalagi dosa hukum 10, mulai dari menghormati orang, mulai dari jangan ada padamu Allah yang lain. Kemudian mengasihi sesama saudaraku, menghormati orang tua, menghormati pemimpin dalam sidang saudara, mulai dari PKI saudara atau orang yang membawa saudara kepada Tuhan, abang-abang rohani saudara, ya PKS, di sektor, kalau di Medan saudaraku, tim ministry, full timer, ya kemudian kepada sidang saudara, ya tim kepemimpinan, saudara hormati. Kemudian jangan membunuh, jangan marah, karena memarah itu saudaraku itu membunuh. Salah satu Yohanes, jangan marah. Nanti saya bacakan sebentar. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan inginkan pada orang lain. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya ya orang dunia pun tidak kuat. Apalagi jangan atur, harus dibuang dan berubah. Ya, menjadi mengasihi dan bertambah-tambah mengasihi. Haleluya. Saudara baca nih, saudaraku, ayat 22 yang saya bacakan sebentar selalu. Kosanya kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dulu harus menanggalkan manusia lama, menemui kebinasaan dan nafsunya menyesatkan. Manusia lama, sifat yang mementingkan diri harus dibuang. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran, baharui dengan firman Tuhan, baharui dengan kepatuhan kepada Roh Kudus. Amin. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Berubah menjadi seperti Yesus. Amin. Lalu ayat 25 sampai 32 beberapa nasihat, dengar baik-baik saya. Karena itu buanglah dusta. Halo. Penyelidikan dalam dunia kekristenan mengatakan 90% orang Kristen masih bohong. Bohong kecil, bohong abu-abu. Tidak boleh ada dalam hidup kita. Ya dia rahasia, tidak dia rahasia. Lebih dari itu, rasa dari itu. Saudaraku, lebih bagus saudara katakan hal sebenarnya, apapun risikonya. Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan memimpin kita terus pada kedewasaan rohani. Jangan bohong. Haleluya. Sini dikatakan yang pertama sekali dari pembaharuan ini adalah buang dusta. Ya, mudah sekali bohong. Kalau dulu sebelum ikut Tuhan mudah sekali bohong, jangan lagi mau. Katakan Tuhan, aku mau berkata ya dia kasih. Tolong aku Roh Kudus. Kapan kita mau bohong, buang itu, pakai manusia baru, berkata ya dia kasih. Tidak. Amin. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Mengampuni. Semua harus mengampuni.
Saya bersaksi saudaraku, saya dulu orangnya tidak. Saya berkata begini, saya tidak mau mengganggu orang, tapi jangan saya diganggu. Kalau saya diganggu, sampai mati aku mau cakap sama. Jahat kan? Begitulah, saya nggak mau mengganggu, tapi jangan diganggu. Mana bisa? Seumur hidup kita pasti diganggu orang. Ya, kalau dia tidak awas, dia bisa dipakai setan untuk mengganggu kita. Kalau dia belum dewasa rohaninya, memang dia suka, saudaraku, ya, hal-hal yang mengganggu, maka dia akan mengganggu kita. Tapi yang mana pun itu, firman berbilang harus kita ampuni. 7 kali cukup Tuhan, katakan tidak, 70 kali 7, 490 kali dalam sehari. Dan kata lain, selalu mengampuni. Amin, saudaraku. Sebab mengapa? Ayat itu betul, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena kalau kita marah terus tidak mengampuni, saudaraku, firman Tuhan berkata, jangan marah, akan membawamu pada kejahatan. Iblis akan mengambil kesempatan, saudaraku, membuat kita dendam, membuat kita tidak mengampuni, bahkan kemudian, saudaraku, memberikan penyakit kepada kita. Ya, yang darah tinggi lah, yang stroke lah, yang sakit mah lah, yang rematik lah, itu biasanya datang dari kemarahan yang tidak terselesaikan, stres, ya, dan lain sebagainya. Berhenti marah, mari mengampuni. Orang mencuri, jangan lagi mencuri, tapi baik dan kerja keras melakukan pekerjaan baik dengan tangan sendiri supaya dapat memberikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi kalau bertobat tidak hanya cukup berhenti, tapi mengerjakan yang kebalikannya. Kalau mencuri berhenti mencuri, sebaliknya kerja keras, tadinya mengambil harta orang, sekarang memberi kepada orang. Tadinya marah, berubah menjadi ramah. Jadi tadinya saudara mencuri, tadi sudah katakan, lalu kemudian memberi. Tadinya bohong, lalu berkata, ya di atas siap. Ya, haleluya. Bukan saja ya di atas siap, setiap perkataan yang memberkati. Berubah dia. Haleluya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan baik membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya oleh kasih karunia. Pakai mulut kita hanya untuk membangun dan mengatakan berkat dari orang lain. Hidup mati dikuasai lidah. Amin. Biar kita pilih kata Tuhan, pilih apakah kau pilih, hidup atau mati, kutuk atau berkat, gagal atau berhasil. Pilih selalu berkat, pilih selalu hidup, pilih selalu berhasil. Haleluya. Beruntung berhasil. Haleluya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Haleluya. Roh Kudus itu sebagai panjang, saudaraku. Kalau saudara beli mobil, ya belum lunas, tapi kasih panjang, itu sudah milik saudara, nggak lagi bisa dikasih orang. Tapi saudara harus bayar harganya. Begitu juga dengan keselamatan. Roh Kudus diberikan kepada kita, panjang, tanda pidana Tuhan. Tapi sepanjang hidup kita, mari patuh kepada Roh Kudus. Amin. Haleluya. Segala kepahitan, ini buah. Segala kepahitan, tentunya hati yang pahit, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Haleluya. Tentunya segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebaliknya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dan Kristus Yesus telah mengampuni. Amin. Lebih dahulu diampuni. Perumpamaan saudaraku dalam Matius 18 berkata, berapa besar pun dosa orang kepada kita dibanding dengan dosa kita yang sudah diampuni Tuhan, itu perbandingannya 10.000 talenta utang kita sudah dibebaskan Tuhan. 100 dinar utang orang lain kepada kita, apapun perbuatannya, kita harus mengampuninya. Haleluya. Saya sungguh saudaraku, sesudah seperti saya katakan tadi, banyak-banyak dibentuk Tuhan. Kalau menjadi hamba Tuhan, hamba Tuhan yang di sini mengerti bagaimana kadang-kadang saudaraku ajaib bukan dalam tanda kutip negatif. Bagaimana orang bisa mengkhianati kita, ya, memfitnah kita. Bahkan kalau kami membongkar itu sudah, menembak pun sudah saudaraku, ya, menghancurkan baik gereja baik kami sendiri, ya. Kadang-kadang heran kenapa manusia bisa berbuat begitu.
Tapi lagi-lagi saudara, kebahagiaan kita tetap mengampuni, tetap seperti Yesus saudaraku mengampuni, kita tetap mengampuni. Haleluya. Ya. Apapun dibuat orang, sama saudara, 10.000 talenta itu sama harganya dengan 60 juta dinar. Lalu hutang kita kepada Tuhan dari nenek moyang kita turun kepada kita, dosa turunan, semua dihapuskan oleh darah Yesus. Itu 10.000 talenta, 60 juta. Lalu ada salah orang, perkataannya, perbuatannya, ya tindakannya, ya maksudnya yang jahat dan apapun dibuatnya, Tuhan berkata, firman-Nya berkata itu cuma 100 dinar. Jadi apapun itu harus diampuni. Gak ada, iyalah aku mengampuni, tapi gak boleh ada tapi. Ya, aku mengampuninya. Yesus sudah mengampuni aku perlu mengampuninya. Ada Yesus sudah. Haleluya. Mungkin kita akan berjuang seumur hidup saudaraku, tapi menanglah dalam perang. Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Saya kira itu saja saudara, nanti baca Filipi 2 saudaraku, kalau mau rendah hati, Tuhan Yesuslah teladan kita. Filipi 2, hendaklah kamu, ayat 5, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah yang pemilik harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, mendalam keadaan manusia yang merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Teladan kita Tuhan Yesus. Dia mengosongkan dirinya, dia adalah anak Allah, dia punya segala kuasa, dia punya segala otoritas, tapi dia tinggalkan itu semua di sorga supaya dia datang sebagai manusia, dan kemudian dia tidak pernah berdosa, tapi dia tanggung semua dosa manusia, dia ambil semuanya, dia ditimpakan kepadanya, sehingga dia yang dihukum dan kita tidak dihukum, taat sampai mati kepada Bapa di sorga, itu menjadi juru selamat kita, jadi penebus kita. Itulah teladan kita. Jadi kalau Tuhan Yesus saudara sampai mati untuk menanggung dosa kita, saudaraku, mengampuni itu adalah hal yang sangat wajar sekali kita kerjakan. Rendah hati menaruh perasaan Kristus yang selalu tidak memaksakan haknya untuk dipertahankan, tapi yang dia kehendaki supaya semua jiwa-jiwa selamat. Saya dan saudara juga kiranya mempunyai hati yang demikian. Kerinduan hati kita semua orang selamat. Kita tidak pernah kompromi dengan dosa, tetapi kita mengasihi orang berdosa supaya dia berbalik daripada jalannya dan beroleh hidup yang kekal. Sesudah dia beroleh hidup kekal, dia jadi murid, dia masuk dalam tubuh Kristus, dia masuk kepada di mana ditempatkan Tuhan, apa fungsinya. Sesudah saudara dan saya ada di tempat itu, mari setia. Saya ulangi, kerjakan pekerjaan Tuhan, kerjakan pekerjaan pelayanan dengan segenap hati. Haleluya. Setia perkara kecil, karena kita akan bertumbuh bersama-sama. Apa yang ditugaskan kepada saudara, kalau menyapu ini setia saudara, pengangkatan datang dari Tuhan. Orang lain tidak tahu. 1 Korintus 15:58 berkata, tidak ada sia-sia pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan tahu. Di bumi ini pun kita akan Tuhan berikan kepada kita upah kekal di sorga. Saudara, tidak ada yang bisa mencurinya dari kita. Saudara bagus punya deposito banyak di bumi ini, di bank paling bagus deposito di sorga. Segala pelayanan saudara, segala hati saudara, segala kesetiaan saudara, biarlah Tuhan berkata kepada kita semua, baiklah perbuatanmu hai hamba yang baik dan setia, kau setia perkara kecil, aku berikan kepadamu kuasa untuk perkara-perkara yang lebih besar. Jadi kepada kita semua, adakah saudara diberkati malam ini? Saudara punya iman bahwasanya saudara bertumbuh, gereja saudara juga bertumbuh, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara tidak cuma di Minahasa induk, tapi saudara sampai ke ujung bumi dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati saudara. Angkat tangan kita kepada Tuhan, ikut-ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau yang memanggil saya, Engkau yang menempatkan saya sebagai tubuh Kristus di bumi ini, dan memberikan kepada saya karunia-karunia untuk pekerjaan pelayanan. Saya terima Tuhan, saya hargakan Tuhan, saya setia Tuhan. Tolong saya Roh Kudus, sampai saya pulang ke sorga, Engkau sanggupkan saya memenuhi panggilan Tuhan, mengerjakan pekerjaan pelayanan dengan baik
diselamatkan, jiwa-jiwa bertumbuh. Jadi kepada gereja kami di dalam nama Yesus dijadikanlah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kita berkata